Kreativitas anak bangsa terbunuh. Mari kita bicara jujur. Masalah terbesar kebudayaan di negeri ini bukan pada senimannya, bukan pada pasarnya, tapi pada negara yang tidak paham apa itu kreativitas. Baik DPR, Kementerian, Kejaksaan, BPK, sampai dinas-dinas kebudayaan, semuanya sibuk mengatur, tapi tidak satu pun benar-benar mengerti apa yang mereka atur. Saya mengalaminya sendiri dalam pertemuan di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bersama KJJP. Di sana saya baru tahu bahwa gagasan, artisvi, dan nilai kreativitas belum punya rumusan dalam sistem negara ini, terutama dalam cara BPK membaca anggaran. Padahal pasar seni rupa kita nyata, hidup, dan berkembang. Di Artjok, Artjak, Artsub, dan berbagai art fair lainnya, transaksi terjadi secara terbuka. Galeri bergerak, balai lelang aktif, kolektor membeli, dan para pelaku pasar melaporkan SPT mereka. Bahkan kontribusi terhadap devisa bisa ditelusuri. Kita sudah lama masuk pasar global. Artinya ekosistemnya sudah ada. Yang tidak ada adalah negara yang mampu memahaminya. Saya pernah bertanya, kalau spanram 1 juta, kanvas 1 juta, cat anggap aja 500 ribu. Tapi lukisan bisa laku ratusan juta sampai miliaran. Bagaimana dihitung di RAB pemerintah? Jawabannya bahan ditambah jam kerja. Disitulah masalahnya. Saya sudah berkarya 48 tahun. Semakin lama saya berkarya, semakin cepat saya bekerja. Tapi dalam logika negara, semakin cepat berarti jam kerja semakin kecil. Dan semakin kecil jam kerja, semakin murah nilai karya saya. Jadi, semakin berpengalaman, semakin rendah saya dihargai oleh negara. Ini bukan sekadar salah hitung, ini kegagalan berpikir. Saya ingin tanya lebih jauh, bagaimana negara menghitung gagasan? Saya mengembangkan ide tidak mengenal waktu dan tempat. Bahkan di WC pun saya bisa duduk 1 jam. Bukan karena sembelit, tapi karena di ruang sempit itu justru pikiran paling jernih datang. Saat tubuh selesai bekerja, ide datang berkembang dan tersusun. Apakah 1 jam berpikir di WC itu bisa dimasukkan ke dalam RAB? Kalau tidak bisa, berarti negara memang tidak punya cara untuk membaca proses kreatif. Padahal inti kreativitas bukan pada bahan, tapi pada transformasi. Seperti yang pernah dikatakan Profesor Bachmann di Universität der Künste Berlin. Kreativitas itu adalah membuat emas dari tai babi, bukan dari emas. Tapi dalam sistem negara ini, yang dihitung hanya bahan dan waktu kasar. Akibatnya jelas, kalau kita kreatif, biaya bahan jadi kecil. Kalau bahan kecil, nilai proyek akan ditekan. Jadi pesannya sederhana, jangan terlalu kreatif kalau bekerja dengan negara. Ini bukan hanya dialami seniman perupa, arsitek, videografer, dan pelaku kreatif lain yang mengalami hal yang sama. Bahkan dalam beberapa kasus, perlakuannya sudah masuk wilayah sewenang-wenang. Negara memaksa sesuatu yang hidup masuk ke dalam sistem yang mati. Kalau terus ini dibiarkan, yang mati bukan hanya kreativitas, yang mati adalah masa depan bangsa.